Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di video lanjutan pembahasan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Setelah kita membahas standar pendidikan di video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas standar penelitian. Standar penelitian sama juga dengan standar nasional yang sudah kita bahas sebelumnya, terdiri atas standar luaran, ya ada standar luaran, kemudian ada standar proses, dan ada standar masukan. Di masing-masing standar ini, standar luaran misalkan, ada 2 standar yang disiapkan oleh SNDikti. Sementara di standar proses terdiri atas 6 standar dan standar masukan terdiri dari 3 standar. Jadi secara total kita temukan 11 standar di standar penelitian ini. Di video ini kita akan mencoba menyesuaikan antara standar nasional pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Jadi memang sifatnya adalah mandiri, jadi pembuatan atau penyesuaian atau penyusunan standar pendidikan itu bisa dilakukan sesuai dengan karakter atau kebutuhan dari masing-masing perguruan tinggi. Kami coba perlihatkan bagaimana cara membuat standar pendidikan tinggi. Tentu ini adalah dibuat berdasarkan kebutuhan dari kampus masing-masing. Misalkan, mari kita lihat di standar luaran. Di standar luaran ini, pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai di Permen 53 2023 tersebut, itu disebutkan mutu relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Kalau kita coba turunkan ke menjadi standar pendidikan tinggi kita, maka kita bisa menyebut kita masih menggunakan pendekatan ABCD. A-nya itu adalah subjeknya, siapa yang pelakunya, kemudian B-nya itu adalah tingkah laku atau apa yang akan dilakukan, kemudian C-nya adalah kompetens, kriteria yang akan dicapai atau diukur, sementara D-nya atau degree ini adalah waktunya. Nah, mari kita coba bikin kalimatnya. Ya, perguruan tinggi, atau kita bisa langsung menyebut rektor, atau mungkin dekan, atau lembaga penelitian yang sesuai dengan nomenklatur di perguruan tinggi masing-masing. Wajib menyiapkan klaster dan topik penelitian sesuai dengan keilmuan program studi setiap tahun. Jadi ini standar. Kalau seperti ini bunyinya, maka rektor menyiapkan klaster dan topik penelitian sesuai dengan keilmuan program studi setiap tahun. Nah, bisa seperti ini rumusan kalimat bila kita ingin menurunkan menjadi standar pendidikan tinggi. Kemudian masih di standar luaran, coba kita lihat, kami siapkan ini sebagai pembandingan saja nanti, tentu saja Bapak Ibu, untuk kebutuhan di perguruan tinggi masing-masing. Misalkan di standar luaran ini, di standar nasional pendidikan tinggi disebutkan perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian, terutama yang dibiayai oleh pemerintah. Bila kita ingin menurunkan standar nasional pendidikan tinggi ini menjadi standar pendidikan tinggi di perguruan tinggi kita, maka ya bahasanya ini salah satu rumusannya, ya, pilihan saja. Perguruan tinggi atau bisa langsung disebut rektor, ya, dekan atau lembaga penelitian yang terkait sesuai dengan penyebutan penamaan di perguruan tinggi masing-masing. Ini adalah A-nya.
Siapa pelakunya? Wajib mendiseminasikan laporan penelitian kepada pemangku kepentingan di luar kampus sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi organisasi mitra, baik secara elektronik maupun non-elektronik setiap tahun. Jadi konsekuensi dari standar ini, setiap laporan itu harus didiseminasikan. Nah, tergantung kemudian mekanisme yang diatur nanti di perguruan tinggi masing-masing, apakah dia berupa elektronik ataukah non-elektronik. Non-elektronik tentu saja misalkan ada rumusan ke instansi terkait supaya bisa menjadi kebijakan ya, jadi atau basic atau argumentasi akademik dari instansi terkait untuk dijadikan sebagai kebijakan. Nah, ini standar luaran yang bisa digunakan oleh perguruan tinggi. Sementara di standar proses ini ada 6 standar di sini. Kami coba membuat contoh saja, bisa jadi pertimbangan. Misalkan di standar proses bagian kedua ini, standar kedua, penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Standar pendidikan tingginya bisa seperti ini ya, rektor, dekan, ya, LP2M, ya, yaitu ini LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, wajib menyelenggarakan seleksi proposal penelitian dengan menghadirkan reviewer internal dan eksternal agar menjaga kaidah ilmiah penelitian setiap tahun. Jadi ada seleksi proposal dan dihadiri oleh reviewer internal dan eksternal. Ya, bisa juga diatur dan atau ya, itu menjadi kebutuhan dari masing-masing perguruan tinggi. Kemudian kami juga siapkan satu lagi di standar proses ini, di poin atau di standar 5 ini disebutkan seperti ini. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen ya, dengan atau melalui bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. Jadi mahasiswa yang terlibat penelitian dengan dosen itu bisa dikonversi menjadi SKS tertentu. Nah, berapa konversinya tentu itu menjadi kebijakan dari kampus. Makanya kemudian standar PT yang bisa ditawarkan misalkan bisa seperti ini ya. Rektor, dekan atau lembaga penelitian wajib menyiapkan pedoman rekognisi hasil penelitian mahasiswa ke dalam satuan kredit semester sesuai dengan kompetensi keilmuan kepribadian setiap sekali hasil laporan akademik penelitian. Jadi satu kali laporan akademik itu bisa direkognisi. Berapa SKS-nya itu tergantung kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Itu bisa saja juga masuk di bagian sini secara teks ya, secara tekstual bisa dimasukkan dalam standar ini. Nah, begini kira-kira 4 ya, 4 standar pendidikan tinggi yang coba kami rumuskan bisa menjadi contoh. Nah, bagaimana di standar masukan, kami coba akan bikin standar atau penyesuaian standar pendidikan tinggi pada standar pengabdian. Jadi video selanjutnya kita akan membahas standar pengabdian kepada masyarakat. Untuk standar penelitian ini kita cukupkan pembahasannya. Tentu ini akan menarik sebenarnya karena kita diberi otonom untuk menyiapkan standar yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keunikan di perguruan tinggi kita. Tentu konsekuensinya adalah harus bersifat partisipatif. Kalau standar penelitian ini ya kita harus mengajak meletakkan standar itu di lembaga penelitian, di lembaga yang memang mengurusi penelitian di kampus masing-masing. Kita cukupkan untuk pembahasan standar penelitian ini. Video selanjutnya kita akan bahas standar pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.